Kalau kemarin kita telah membahas tentang do while dengan cara yang sederhana, sekarang kita akan mencoba kasus yang berbeda untuk memantapkan kita untuk mengenal konsep penulisan pengulangan dari rumus do while ini. Oke, uh, kemarin saya katakan bahwa hal pertama yang perlu kita lakukan ialah menginisialisasi sebuah variabel. Ya, karena kenapa? Variabel ini akan kita pakai nilainya untuk menentukan kondisinya true atau false ya. Lalu setelah itu kita membuat sebuah rumus do while ya. Do, lalu dalam bracket, lalu while dalam kurung tutup kurung, lalu tutup dengan semicolon. Ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah statement, misalkan saya katakan kita akan mencoba dengan cara yang berbeda. Misalkan kita akan menilai kuadrat dari masing-masing nilai ya, dari x ini. Oke, misalkan saya tuliskan kuadrat dari tambahkan x ya, x, maaf, x ya, aduh, maaf, adalah x dikalikan x ya. Lalu setelah di sini saya akan melakukan increment, lalu kondisinya ialah kalau nilai x itu lebih lebih kecil dari 11 ya. Kita akan hasilnya bersama-sama ya. Kuadrat 1 adalah 1, 2 adalah 4. Lihat, jadi ini ialah, saya akan jelaskan ya. Oke, saya pakai warna kuning. Oke, jadi x akan masuk ke sini. Wow, gede sekali ya, ketebalan. Oke. Nah, X akan masuk ke sini. X sama dengan 1. Lalu kuadrat dari 1 adalah 1 kali 1 sama dengan 1. Lalu masuk ke sini, dia akan diinkrementkan. Yang berarti menjadi 2. Lalu dilihat, tahap kedua masuk dalam kondisi lebih kecil dari 11. Ya, 2 itu masih lebih kecil dari 11. Kembali ke sini, dia menjadi 2X-nya. Nilai dari 2 adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Sebentar, ini oke. Ya, 4 ya. Lalu dia kembali ke bawahnya, diinkrementkan lagi menjadi 3 ya. 3, dilihat lagi, dicek apakah 3 itu lebih kecil dari 11 ya. True, masih true. Dia akan terus 4, 5, 6 sampai dia nilai 10. Ketika ke bawahnya dia akan menjadi 11 karena diinkrementkan. Setelah 11 dia akan melihat kondisinya apakah 11 lebih kecil dari 11. Tidak ya. Maka ketika dia bernilai false, maka iterasi akan dihentikan ya. Jadi akan sampai di sini saja ya. Lalu kita akan coba, kalau ini kan kita increment ya. Bagaimana kalau kita taruh decrement ya. Oke, kita akan lihat ya. Misalnya saya buat lagi sebuah variabel di sini aja ya, integer y sama dengan 10. Lalu di sini saya buat juga do dalam bracket, lalu while. Oke, seperti ini. Lalu saya buat lagi sebuah statement, misalkan nah, di sini saya akan decrementkan, bukan incrementkan. Lalu x-nya ini selama lebih besar dari 0. Oke. Kita akan lihat hasilnya. Oh, maaf. Ini kan y. Nah. Y. Oops. Y. Oke. While y. Oke. Ya, kita akan coba. Oh, ini y. Kok masih ya? Y sama 10. Sistem ini kuadrat dari 10 adalah 100. Y-nya akan diinkrementkan. While y. Oh, maaf, lebih besar dong. Nah, lihat. Maaf. Ini soalnya masih hujan, jadi pikiran
kayak ngantuk gitu. Oke, jadi ini kebalikannya ya. Sama seperti yang ini, jadi y-nya adalah 10, masuk ke sini. Lihat, yang pertama, nilai dari 10 adalah 10 kali 10, 100. Lalu ketika diinkremenkan, ya, jadi 9. Apakah 9 masih lebih besar dari 0? Ya, masih bernilai true. Maka akan diiterasi menjadi 9. Nilai dari 9 adalah 9 kali 9, 81. Diinkremenkan lagi menjadi 8. Apakah 8 masih lebih besar dari 0? Ya, dia lagi kembali ke atasnya sampai dia 1. Ketika 1, dia akan diinkremenkan lagi menjadi 0. Nah, ketika 0 dia akan cek apakah 0 lebih besar dari 0. Tidak, dia akan bernilai false ya. Ketika bernilai false, otomatis iterasi akan dihentikan. Jadi nilainya cuma sampai sini saja. Jadi ini contoh increment, ini contoh decrement ya. Sebenarnya banyak sekali yang kita bisa pakai ya dengan rumus ini ya. Selama dia bernilai true di dalam while ini. Jadi ingat, while ini, yang dalam kurung while ini, dia harus bernilai true baru iterasi atau pengulangan itu dilakukan. Ketika dia sudah bernilai false, maka iterasi akan dihentikan. Ya. Nah, ini adalah contoh yang lebih lebih sedikit lebih sulit dari yang kemarin. Sebenarnya ya masih banyak yang bisa kita pakai di sini ya. Tetapi ini hanya konsep untuk memahami do while saja ya. Video selanjutnya kita akan membuat sebuah contoh yang lebih rumit ya. Jadi seperti contohnya ya, saya pengen kalian mencoba sendiri di rumah. Misalkan saya buat warna hitam aja, blackboard cep. Nah, lalu saya buat warna kuning atau warna apa ya, warna merah deh, jangan deh, warna putih aja lah. Oke, jadi begini. Ini untuk latihan selanjutnya ya. Jadi misalkan kita mempunyai 3 angka ya. Yang pertama ialah angkanya adalah 2. Angka yang kedua ialah 1, 2, dan 3. Angka ketiga adalah 7, 6, 8, dan 1. Oke, kita buat lagi angka yang keempat ya. Misalnya ini adalah 3 dan 5. Nah, jadi begini. Kita akan menilai atau kita akan menghitung total nilai dari masing-masing digit. Ini ialah digit ya. Digit. Ini berapa digit? 1. Ini berapa digit? 1, 2, 3. 3 digit. Ini berapa digit? 1, 2, 3, dan 4. 4 ya. Ini berapa digit? 1, 2. Jadi ini adalah 2 digit. Ini digit ya. Nah, kita akan menghitung ini sum ya. Kita akan menghitung nilai total dari masing-masing digit. Ini 1, ya nilainya 1. Ini ada 3 digit. 3 tambah 2 tambah 1 berapa? 5, 6. Nah, ini sekarang 8 tambah 1, 9. 9 ditambah 6, 15. Tambah 7, 22. Bener ya? 22. Oke. Sekarang 5 tambah 3 jadi 8. Ya, jadi ini adalah sumnya, jadi penjumlahan dari masing-masing digitnya ya. Nah, sebenarnya nilai ini bisa kita dapatkan hanya dengan satu rumus ya. Kita bisa menggunakan do while untuk menghitung total nilainya ya. Nah, bagaimana caranya? Silakan Anda coba sendiri di rumah. Nanti pada video selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana menghitung total nilai digitnya ya. Oke. Baik, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Silakan Anda coba sendiri di rumah, diulangi kembali sampai Anda memahami konsepnya. Jika video ini dirasa bermanfaat, silakan di like dan subscribe. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.